Kamu harus memberi mereka makan. Salam makan sehat, saudara. Mari makan sehat agar tetap sehat. Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini dicatat di keempat Injil, saudara. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Terkait topik kamu harus memberi makan, inilah yang dicatat di keempat Injil tersebut. Markus mengatakan kamu harus memberi makan. Matius mengatakan tidak perlu pergi, kamu harus memberi mereka makan. Lukas mencatat kamu harus memberi mereka makan. Nah, Yohanes ini agak berbeda, saudara. Dia mengatakan apa? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Agak berbeda kan? Berbeda bukan berarti salah, saudara ya. Ini mungkin dikatakan setelah Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Kemudian Yesus bilang, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bisa saja itu terjadi. Tapi yang dicatat yang dicatat Yohanes itu yang terakhir, gitu ya. Intinya mereka yang berbondong-bondong mengikuti Yesus harus diberi makan. Kita lihat fakta menarik. Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya. Di situ juga ada perempuan, ya. Ada anak-anak juga. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini peristiwa yang sangat terkenal, apalagi waktu kita sekolah minggu pasti kita tahu peristiwa ini. Kalau dirumuskan, saudara ya, peristiwa itu bisa kita rumuskan sebagai berikut. Yesus ditambah 5 roti ditambah 2 ikan itu sama dengan 5.000 orang laki-laki dan rombongannya makan, tidak aja makan kenyang, ya, disebut kenyang di situ. Dan masih ada sisa 12 bakul bakul penuh, saudara. Jadi bakulnya masih penuh. Itulah persamaannya, saudara, ya. Nah, kalau di dalam Injil Yohanes itu biasanya mukjizat itu dikatakan sebagai tanda, ya. Jadi Yohanes lebih cenderung mengatakan tanda, ya. Seperti ketika peristiwa perkawinan di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, disebut sebagai tanda pertama. Nah, ini kita lihat di Yohanes 2 ayat 11. Ya. Nah, kemudian lagi ada waktu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ini adalah tanda kedua. Dicatat di Yohanes 4 ayat 54. Sedangkan ini, Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah tanda keempat, saudara. Yohanes menggunakan istilah tanda karena ada sesuatu di balik tanda itu. Nah, mukjizat itu adalah tanda apa? Tanda keilahiannya, tanda keilahian Yesus Kristus. Yesus melakukan itu hanya dengan berfirman, saudara. Dia tidak berdoa karena dia itu adalah Allah itu sendiri. Jadi dia berfirman jadi, gitu ya. Itu adalah tanda keilahiannya. Jadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri, saudara. Allah itu Esa, dikatakan Esa atau Echad dalam bahasa Ibrani, ya. Dikatakan Echad, ya, bukan dikatakan Yahid. Sama-sama satu, tapi kalau Esa itu satu yang jamak. Jadi Yesus itu adalah Allah. Ini disimbolkan dalam bahasa Ibrani itu adalah Alef, ya, huruf pertama Alef. Sedangkan roti, 5 roti, 5 itu adalah He, huruf kelima adalah He, ya. Sedangkan ikan yang jumlahnya 2, huruf kedua itu adalah Beit, ya. Oke, jadi kalau 1 tambah 5
tambah 2 itu membentuk alef, he, bet. Nah, ini dibaca ahaf, saudara. Nah, ahaf itu artinya love, kasih, saudara. Ya, Allah adalah kasih, saudara. Kasih itu memberi, saudara. Kasih itu murah hati, dan seterusnya. Jadi, kamu harus memberi mereka makan. Berilah makanan yang sehat. Berilah makan roti sorgawi. Roti yang turun dari sorga. Yaitu Yesus Kristus. Firman Kristus. Supaya imannya timbul, saudara. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang dikatakan Roma 10 ayat 17. Jadi itulah Injil, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.